Ini adalah kisah tentang cinta yang melampaui logika dan dimensi sebuah romansa antara dunia yang bernapas dan dunia yang telah sunyi. Kekasih di balik pohon Kamboja, Aris bukanlah pria biasa yang mencari cinta di keramaian kota. Ia adalah seorang pelukis yang merasa dunia manusia terlalu bising dan penuh kepalsuan. Baginya, keheningan adalah teman terbaik, dan keheningan paling murni ia temukan di pinggiran hutan tua di belakang rumah kakeknya. Di sanalah ia pertama kali melihatnya. Bukan sebagai sosok yang mengerikan, melainkan sebagai sekelebat kain putih yang menari di antara batang Kamboja. Wangi bunga melati yang menyeruak tiba-tiba di udara malam tidak membuatnya lari. Aris justru merasa tenang, seolah-olah aroma itu adalah undangan. Nama sosok itu adalah Laras. Tentu saja, itu bukan nama aslinya, melainkan nama yang Aris berikan dalam hatinya. Laras adalah seorang kuntilanak yang menghuni pohon besar di ujung jalan setapak. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke tanah, menutupi punggung yang konon menyimpan luka masa lalu yang pedih. Awalnya, Laras mencoba menakuti Aris dengan tawa melengking yang membelah sunyi. Namun, Aris hanya duduk diam di atas batu, membuka buku sketsanya, dan mulai menggoreskan pensil. Ia menatap ke arah kegelapan dengan tatapan yang penuh kekaguman. Bukan ketakutan. Kenapa kau tidak lari? Suara itu muncul, bukan dari mulut, melainkan seperti bisikan angin di telinga Aris. Aris hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Karena kecantikanmu terlalu berharga untuk ditinggalkan hanya karena rasa takut." Sejak malam itu, hubungan aneh mereka dimulai. Setiap jam 11 malam, Aris akan datang membawa lampu minyak dan duduk di bawah pohon Kamboja. Ia bercerita tentang dunia luar yang semakin kacau, tentang warna-warna yang ia temukan di pasar, dan tentang kesepian yang ia rasakan di antara manusia. Laras mendengarkan dengan setia. Sesekali, ia akan menampakkan wajahnya yang pucat pasi, namun memiliki mata yang sangat dalam, mata yang menyimpan ribuan tahun duka. Aris melihat melampaui kulit yang dingin dan aura yang mencekam. Ia melihat jiwa yang hanya butuh diakui keberadaannya. Bagi Aris, Laras adalah muse yang sempurna. Ia mulai melukis Laras dalam berbagai pose, bukan sebagai hantu yang menakutkan, melainkan sebagai dewi malam yang anggun. Lukisan-lukisannya menjadi hidup, seolah-olah roh Laras meresap ke dalam kanvas dan cat minyaknya. Teman-teman Aris di desa mulai merasa ada yang aneh. Mereka melihat Aris sering berbicara sendiri dan aroma melati yang selalu menempel di bajunya meskipun ia tidak memakai parfum. Mereka memperingatkan bahwa mencintai makhluk halus hanya akan menghisap energi hidupnya, membuat tubuhnya semakin kurus dan wajahnya kian pucat. Namun, Aris tidak peduli. Baginya, dicintai oleh Laras memberikan kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan dari manusia manapun. Laras tidak pernah menuntut, tidak pernah berbohong, dan selalu ada di sana, menunggu di batas bayang-bayang setiap kali matahari terbenam. Suatu malam, Laras menangis. Suara isaknya begitu memilukan hingga membuat dedaunan gemetar. Ia takut bahwa keberadaannya akan mencelakai Aris, bahwa dunia mereka yang berbeda akan menarik Aris ke dalam kegelapan abadi sebelum waktunya. Aris mendekat, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia mencoba menyentuh tangan Laras yang sedingin es. "Jika kegelapan adalah tempatmu berada, maka aku tidak keberatan kehilangan cahaya," bisiknya dengan tulus. Sentuhan itu tidak nyata. Tangan Aris menembus bayangan Laras, namun mereka berdua merasakan getaran yang sama. Laras kemudian menari untuk Aris, sebuah tarian sunyi di bawah cahaya bulan purnama. Kain putihnya berkibar seperti sayap burung malam, dan tawa melengkingnya berubah menjadi senandung lembut yang menidurkan seluruh hutan. Itu adalah pernyataan cinta yang paling murni yang pernah Aris saksikan. Waktu berlalu, dan kesehatan Aris memang mulai menurun. Namun, matanya selalu bersinar terang setiap kali malam tiba. Ia tidak lagi merasa menjadi bagian dari dunia manusia. Jiwanya sudah tertambat pada dahan Kamboja dan rimbunnya hutan tua. Orang-orang desa akhirnya memutuskan untuk menebang pohon Kamboja itu, menganggapnya sebagai sumber petaka bagi Aris. Mendengar rencana itu, Aris berdiri di depan pohon dengan gagah berani, menghalau siapapun yang berani menyentuh rumah kekasihnya. "Kalian tidak mengerti," teriak Aris. "Dia bukan setan yang kalian takuti. Dia adalah satu-satunya kejujuran yang tersisa di dunia ini." Penduduk desa mundur, ketakutan melihat sorot mata Aris yang sudah tidak seperti manusia biasa. Sejak hari itu, Aris tidak pernah lagi terlihat di desa. Rumahnya kosong, hanya menyisakan tumpukan lukisan wanita berbaju putih yang tampak sangat nyata, seolah-olah bisa keluar dari bingkainya kapan saja. Beberapa orang mengatakan Aris telah tiada karena sakit. Namun,
Para pemburu yang berani masuk jauh ke dalam hutan sering melihat pemandangan aneh di bawah pohon Kamboja besar saat tengah malam. Mereka melihat seorang pria duduk melukis di bawah cahaya bulan, ditemani oleh seorang wanita cantik berbaju putih yang bersandar di bahunya. Mereka tampak begitu tenang, seolah-olah waktu dan kematian tidak lagi memiliki kuasa atas mereka. Aris dan Laras akhirnya menemukan cara untuk bersama, di antara ruang antara ada dan tiada, di mana wangi melati abadi dan cahaya bulan tidak pernah pudar. Mereka membangun dunia mereka sendiri, sebuah dunia di mana cinta tidak butuh detak jantung untuk tetap hidup. Kisah mereka menjadi legenda urban, sebuah pengingat bahwa cinta tidak memiliki batasan fisik. Kadang, jiwa yang paling hancur justru menemukan penyembuhan pada sosok yang paling ditakuti oleh dunia.